Kemudian peristiwa yang kedua di tahun yang keempat ini, kata penulis, wa ba'du maut Zainab al-Muqaddamah, dan setelah itu wafatnya Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah terdahulu penyebutannya. Iya. Jadi Zainab yang sudah disebutkan, Zainab bintu siapa? Bintu Khuzaimah al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Beliau ini wafat pada tahun keempat Hijriah. Iya. Karena memang seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya ada 11. 2 wafat di masa beliau masih hidup. Dan sudah berlalu 2 yang wafat ini. Yang pertama siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan yang kedua Zainab bintu Khuzaimah. Dan yang tersisa hingga akhir hayat beliau itu 9 orang istri. 9 orang istri sudah berlalu penyebutan 3 darinya, yaitu Saudah bintu Zam'ah, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Hafsah bintu Umar, dan yang keempat ya Zainab. Zainab siapa di situ? Zainab siapa? Di tahun ke-3 yang dinikahi. Bintu Khuzaimah itu ya. Baik, tapi Zainab yang keempat ini beliau malah meninggal dahulu. Baik. Jadi itu 3 ya dari istri, dan akan datang lagi nama-nama istri beliau yang lain. Saya akan simpulkan nanti kalau kita sudah selesai menyebut semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu kejadian atau peristiwa yang ketiga yang disebut oleh penulis, wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi ibunda kita Ummi Salamah. Iya. Radhiyallahu anha. Ummi Salamah ini dari orang Quraisy ya. Nasabnya Quraisy. Ummu Salamah nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Iya. Dan beliau termasuk perempuan yang terdahulu masuk Islam, hijrah ke Habasyah. Iya, hijrah ke Habasyah. Baik. Ya, beliau ini dari Bani Makhzum, dari nasab Quraisy juga. Radhiyallahu anha. Iya. Suami beliau Ummu Salamah, suami beliau Abu Salamah Ibnu Abdul Asad itu adalah saudara susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa. Iya. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala untukku pada musibah yang menimpaku dan ganti saya lebih baik darinya. Jadi siapa yang berucap itu, Nabi katakan maka Allah akan ganti dia yang paling baik. Ya, begitu Abu Salamah meninggal, maka beliau tetap membaca doa ini karena diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan waktu itu dia berkata pada dirinya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata setelah itu Allah gantikan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu seorang pada saat kena musibah
itu dia jaga dirinya, dia jaga lisannya, dan dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akhlak setiap muslim dan muslimah. Dan para perempuan muslimah harusnya lebih banyak memahami akhlak ini. Karena kadang para perempuan sedikit kesabaran di dalam mengontrol lisannya. Jadi kadang kalau terjadi sesuatu, kadang berucap di mulutnya hal yang kurang bagus didengarkan. Itu harusnya dia perhatikan ya, kadang yang keluar dari mulut itu bisa menjadi doa. Iya, bisa menjadi doa. Apalagi terkait dengan anak-anak. Jadi ini Ummu Salamah radhiyallahu anha. Iya. Dan beliau ini diberi umur yang langgeng ya. Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah yang paling terakhir meninggal. Ada yang mengatakan meninggal di tahun 61 Hijriah, ada yang mengatakan meninggal di tahun 62 Hijriah. Dan umur beliau waktu itu 90 tahun. Radhiyallahu anha. Berikutnya kejadian yang keempat. Kata beliau, wa binti Jahshin. Kemudian beliau juga menikahi Zainab bintu Jahsh. Ini kejadian yang keempat. Zainab bintu Jahsh Al-Asadiyah, Ummul Mukminin. Ini yang populernya, dinikahi di tahun keempat. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima. Jadi beliau Zainab bintu Jahsh bin Ri'ab Al-Asadiyah. Ya, ibu beliau itu namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau juga janda ya, karena dulunya dimaklumi ya tentang kisah Zainab bintu Jahsh ini. Tadinya dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Zaid ibn Haritha, maula beliau. Dan kisahnya juga unik ya, ketika beliau dilamar. Jadi ya, mereka pikir yang yang mau menikahi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad melamarnya untuk Zaid ibn Haritha. Iya. Ketika diketahui lamaran itu, maka telah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Iya. Jadi Zainab waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ridha saya menikahi Zaid?" Kata beliau, "Iya. Kalau begitu saya tidak akan bermaksiat kepada Rasulnya." Maka Zainab pun menikah dengan Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Iya. Tetapi itu hanya dalam 1 tahun pernikahannya. Ada yang mengatakan tidak sampai setahun, ada yang mengatakan lebih setahun sedikit. Kemudian setelah itu Zaid ibn Harithah menceraikan Zainab bintu Jahsh. Itulah kisahnya yang disebutkan di surah Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha watarun zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah selesai darinya, maka kami nikahkan engkau wahai Zainab dengan wahai Nabi Muhammad dengan Zainab. Iya. Karena itu Zainab bintu Jahsh itu berbangga terhadap para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Beliau berkata, kalau kalian itu dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh wali-wali kalian. Adapun saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Dari langit yang ketujuh.
Baik. Dan ini dari keutamaan di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya beliau yang memilikinya. Dan dimaklumi ya bahwa Zainab ini dari as-sabiqin, as-sabiqat al-awwal, yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Iya. Dan telah dipersaksikan akan keimanannya. Karena ketika dinikahkan dengan Zaid bin Haritha, ayat itu turun, beliau orang yang paling pertama melaksanakannya, tidak mau bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan beliau juga punya tangan yang panjang di dalam di dalam bersedekah, berbuat kebaikan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ukun nabi lihaqan atwalukunna yadan. Di antara kalian wahai istri-istriku yang paling pertama menyusulku, maksudnya yang paling pertama wafat setelahku, itu adalah siapa di antara kalian yang paling panjang tangannya? Iya, paling panjang tangannya. Tapi maksudnya di sini bukan panjang tangan ini ya, tapi maksudnya dalam sedekah. Dan memang itu dikenal bahwa Zainab adalah orang yang paling panjang tangannya. Iya, paling panjang tangannya. Dari sudut fisiknya juga iya, tangannya lebih panjang daripada istri-istri yang lain. Tapi beliau juga dari sudut maknawi orang yang paling banyak bersedekah. Paling banyak bersedekah. Karena itu Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama wafat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan wafatnya itu pada tahun 20 Hijriah di masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan umur beliau waktu itu 53 tahun. 53 tahun. Disolati oleh Umar, dikuburkan di Baqi. Iya. Dikuburkan di Baqi. Karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak seperti orang-orang yang wafat itu dia dibawa begitu oleh orang langsung jasadnya. Makanya dikenal di dalam sejarah itu orang yang pertama diusung di atas keranda itu adalah Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Dan juga dari keutamaan beliau akan datang nanti penyebutan tentang hijab. Ayat hijab itu turun, itu terkait dengan beliau. Ya, radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab. Baik.